You're gonna be okay. No! Monsters killed them. Season 1 episode 1. Pada suatu hari di sebuah kota terpencil terlihat seorang pria bernama Tuan Boyin tengah membunyikan loncengnya sebagai waktu tanda maghrib akan segera tiba. Dan seluruh warga yang berada di sana akan segera memasuki rumah mereka. Tak lupa juga menaruh sebuah benda misterius di sekitaran jendela atau pintu masing-masing. Namun tidak dengan pria bernama Frank. Ia malah tertidur di sebuah bar hingga membuatnya mabuk dan tak sadarkan diri. Dan hal itu tentu saja menimbulkan kepanikan terhadap anak dan istrinya sendiri. Dan ketika malam harinya telah datang, tiba-tiba saja Megan mendapati suara berada tepat di jendelanya, yang tentu saja membuat anak tersebut penasaran akan hal itu. Dan benar saja suara yang memanggil Megan adalah seorang nenek-nenek yang meminta agar segera membuka jendela tersebut serta mengizinkannya untuk masuk. I can come in. Open your eyes. No! Sementara di tempat lain diperlihatkan suatu keluarga tengah menjalani perjalanan menuju ke suatu tempat perkampungan. Namun siapa sangka tiba-tiba saja hal yang tak diinginkan terjadi. Di mana Jim mendapati sebuah pohon tumbang jatuh berada tepat di depan mereka. Sehingga tak ada pilihan lain, Jim harus memutar arah karena tak mungkin mengangkat kayu dengan sebesar itu. Jim. Setelah berkendara dengan waktu yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di sebuah permukiman yang terlihat di sana terdapat begitu banyak mobil yang cukup terbengkalai. Ternyata Jim telah sampai di sebuah kota milik Mr. Boyin. Di sana terlihat seluruh penduduk tengah mengadakan pemakaman keluarga Frank yang sebelumnya telah meninggal secara mengenaskan. Jim yang melihat akan hal itu menyempatkan diri seraya bertanya, di manakah jalan menuju ke pusat? Mendengar hal itu, Boyin mengatakan bahwa Jim hanya perlu berjalan lurus saja dan akan menemukan sesuatu di sana. Dan ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, hal yang tak masuk akal mulai nampak terlihat. Di mana Jim dan Tabitha yang setelah berkeliling dengan waktu yang cukup lama malah kembali ke tempat semula mereka berada. Yang tentu saja membuatnya tak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena rasa penasaran terus saja terbesit di dalam pikiran mereka, Jim kembali memutar arah, serta memastikan bahwa dia tidak melewati pembelokan apapun. Namun siapa sangka di tengah jalan tiba-tiba saja mobil hitam dengan arah berlawanan muncul tepat di hadapan mereka, hingga membuat kecelakaan tak dapat terhindarkan. Ethan! Get him to the clinic. Watch your foot. Watch out! What the? Grab. Tak berselang lama setelah kecelakaan itu terjadi, Boyin akhirnya berhasil membawa beberapa warga untuk melakukan penyelamatan sesegera mungkin. Mengingat waktu maghrib akan segera tiba, Boyin yang melihat bahwa kondisi dari Ethan cukup parah memutuskan menginap di mobil Avi tersebut. Karena untuk menyelamatkan anak itu membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Christy. Begitupun Tabitha, Julie, dan Jet harus dibawa sesegera mungkin ke suatu tempat bernama Rumah Koloni. Sementara Milo yang sebelumnya meminta pertolongan kini berada di klinik dengan seorang wanita bernama Sarah. Sarah lah yang akan merawatnya sementara waktu. Namun siapa sangka hal yang tak terduga terjadi. Di mana wanita tersebut tiba-tiba saja membunuh Milo dengan alasan tertentu. What are you doing? You do not stop. You understand me? What do you see? No matter what you... make the RV safe. They're coming. Season 1 episode 2. What will be is around. Julie, Tabitha, dan Jet akhirnya tiba di Rumah Koloni. Di sana diperlihatkan beberapa orang juga mendiami tempat itu.
termaksud Donna yang merupakan kepala pimpinan bagi orang-orang yang mendiami tempat tersebut. Julie dan Tabby harus dipisahkan satu sama lainnya. Begitupun dengan Jet harus diikat dengan kondisi tak sadarkan diri. Donna terpaksa memisahkan Tabitha dengan anaknya karena ingin mengatakan sesuatu yang begitu penting. Ternyata Donna mengatakan bahwa ketika seseorang sudah berada di pemukiman ini, maka tidak ada satupun yang akan bisa kembali. Tak hanya itu, Donna juga mengatakan bahwa di kota terpencil ini terdapat sosok monster yang begitu mengerikan, di mana makhluk tersebut tak sungkan-sungkan menguliti tubuhmu layaknya seekor rusa. Mendengar semua itu tentu saja membuat Tabby tak percaya apa yang baru saja dikatakan wanita tersebut. Donna kemudian menjelaskan bahwa mungkin semua tidak masuk akal, namun semuanya begitu nyata, di mana ia juga sebelumnya tengah melakukan perjalanan yang begitu panjang. Entah bagaimana tiba-tiba saja ia mendapati pohon tumbang berada tepat di depan matanya, dan membuatnya harus berakhir di tempat ini sama seperti orang-orang untuk selama-lamanya. Hello. It's special. There's something I'd really like to show you. Leave that poor girl alone. Sementara Christy yang merupakan mahasiswa kedokteran harus menggunakan seluruh pengalaman dan pengetahuannya. Walaupun Christy sebenarnya belum lulus, namun kemampuannya tentu tak diragukan lagi. Dari segala upaya yang dilakukan untuk bisa segera menyelamatkan Ethan, tak semudah itu. Para makhluk tersebut selalu saja mengganggu mereka, yang tentu saja membuat Jim mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Jim sama sekali tak mengetahui bahwa orang yang berada di luar sana merupakan makhluk halus, sehingga dirinya berniat membuka kaca mobil sembari meminta pertolongan. Namun hal itu tentu dicegah oleh Boyin. Boyin berusaha menjelaskan bahwa apa yang terjadi di luar sana merupakan makhluk yang begitu sadisnya. Penampilan makhluk tersebut layaknya seorang manusia pada umumnya. Namun ketika Jim membiarkan mereka memasuki mobil RV tersebut, maka makhluk tersebut tak segan-segan membunuhnya hingga menjadi kering seketika. No, please stop it. Hold on. It's a... Got it. Okay. All right. What pressure guy? Great. Sementara Sarah sendiri terlihat begitu panik setelah melakukan pembunuhan terhadap Milo. Dan Sarah melakukan semua itu bukan tanpa alasan. Ternyata dirinya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Milo karena mendapati bisikan yang selalu saja menghantuinya. Bahwa satu-satunya cara agar bisa mengeluarkan mereka semua dari kota ini adalah dengan membunuh siapa saja yang dia dengar dari bisikan tersebut. Dan semua kejadian itu ia utarakan kepada Rudy, yang merupakan kakaknya sendiri. Tak hanya itu, Sarah juga mengatakan bahwa dirinya lah yang membuka pintu rumah sakit yang menyebabkan perawat dan ayah Kenny harus menjadi korban dari keganasan makhluk tersebut. Mendengar semua cerita itu membuat Rudy tak mampu berkata-kata lagi. Season 1 episode 3. What will be is around. Pada suatu pagi hari yang begitu cerah, diperlihatkan Boyin tengah meratapi suatu kotak yang berada tepat di balik jendelanya, yang ternyata itu merupakan tempat hukuman mati yang akan diberikan kepada Frank. Boyin terpaksa melakukan hukuman mati itu karena sudah merupakan aturan yang telah ia buat sendiri, bahwa siapa saja yang lalai menjaga keluarga mereka bahkan sampai membuatnya terbunuh, maka akan dikurung semalaman di tempat itu tanpa bantuan jimat apapun. Begitupun dengan Frank yang mendengar semuanya tentu menerima dengan ikhlas atas hukuman yang diberikan kepadanya. Ia sadar bahwa kematian anak dan istrinya adalah kesalahannya sendiri, tapi ia meminta agar nanti jasadnya dikuburkan di samping istri dan anaknya, dan Boyin menyanggupi akan hal itu. Sementara di sebuah kantin diperlihatkan Nyonya Liu bekerja sebagai juru masak bagi setiap penduduk yang tinggal di sana.
Dan seluruh makanan yang diberikan tentu saja gratis, karena di tempat itu uang sama sekali tak dipergunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Di restoran tersebut di sanalah Sarah bekerja sebagai pelayan, dan Nyonya Liu menganggap Sarah sudah seperti anaknya sendiri. Namun Sarah sama sekali tak merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Dan di sini Nyonya Liu serta Kenny belum mengetahui bahwa Sarah lah yang menyebabkan suaminya harus meninggal. It's the talismans that keep them out. You should get back to the barn. Di rumah koloni diperlihatkan Donna tak henti-hentinya memberikan penjelasan kepada Jet bahwa mereka saat ini telah terjebak di sebuah kota entah berantah untuk selama-lamanya. Dan ketika malam harinya telah tiba akan ada sesosok makhluk mengerikan yang siap untuk memangsanya. Termasuk temannya sendiri yang bernama Milo kini sudah menjadi korban dari makhluk tersebut. Namun Jet yang mendengar omong kosong wanita gendut itu tentu saja membuatnya tak percaya dengan begitu saja. Di zaman sekarang mana ada makhluk seperti yang disampaikan oleh Donna. Oh, is it scooter or something? No. Di sisi lain di rumah koloni diperlihatkan Jim bersama keluarganya tengah berbicara dengan seorang pendeta bernama Bapak Nelson. Ia mengatakan bahwa setiap pendatang baru yang berada di tempat ini harus memilih dan memutuskan akan tinggal di rumah koloni atau di kota. Karena hal itu sudah merupakan tradisi. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, akhirnya Jim dan Tabi akan melihat-lihat suasana rumah kota itu seperti apa. Namun saat di perjalanan mereka tak sengaja menemukan bangunan kotak yang berada tepat di pinggir jalan. Nelson menjelaskan bahwa kotak ini merupakan tempat hukuman mati bagi seseorang yang melanggar aturan, yaitu menyebabkan nyawa orang lain meninggal. Dan di tempat ini akan dipergunakan malam ini juga untuk mengurung seseorang bernama Frank. Setelah puas berjalan-jalan, akhirnya mereka telah tiba di sebuah rumah yang sudah tak terpakai. Di rumah tersebut ternyata merupakan tempat sebelumnya keluarga Frank berada. Jika Jim memilih tinggal di pusat kota, maka ia harus tinggal di rumah ini. Tak hanya itu, Nelson juga memperlihatkan mereka sebuah kamar yang merupakan tempat mendiam almarhum Megan dan ibunya. Di tempat inilah makhluk itu masuk dan memangsa keluarga Frank karena kelalaiannya tak memaku jendela kamar anaknya sendiri. Jim, this is fucking insane. And we are stuck. Sementara Ethan akhirnya bisa berjalan walau hanya menggunakan tongkat saja karena kondisi kakinya setelah kecelakaan belum terlalu pulih. Dan di hari itu juga merupakan pertemuan pertama antara Ethan dan juga Victor. Victor di hari itu tengah mengukur jarak pohon dengan rumah koloni, yang konon pengamatannya pohon tersebut telah bergeser beberapa inci dari tempat sebelumnya. Tak hanya itu, Ethan juga mengatakan bahwa ia seringkali melihat anak kecil berpakaian warna putih menghampirinya. Victor yang mendengar hal itu tentu saja membuatnya begitu terkejut. Seakan-akan ia mengetahui siapa anak kecil yang dimaksud. Don't talk to him. Victor says hello. Why? Because he's creepy. Pada sore hari menjelang malam di mana orang-orang tengah berkumpul satu sama lainnya. Di sana diperlihatkan Pak Pendeta tengah mengadakan tradisi bagi setiap pendatang baru untuk memilih tinggal di rumah koloni atau di kota. Di kota dipimpin langsung oleh Boyin yang memiliki aturan sendiri. Dan setiap orang yang tinggal di kota itu bisa mencari jalan keluar serta bereksperimen bagaimana cara agar bisa selamat dari kota terkutuk tersebut. Walaupun hasilnya sampai sekarang masih tetap nihil. Berbeda dengan rumah koloni, mereka juga memiliki aturan tersendiri dan dipimpin langsung sama wanita bernama Donna. Rumah koloni merupakan tipe orang-orang yang sudah pasrah akan semua hal yang menimpa mereka selama ini. Dan mereka tetap akan tinggal di kota antah berantah untuk selama-lamanya. Tak berselang lama setelah itu, kini tibalah waktu pemilihan tempat tersebut, di mana Jim dan Tabi memilih untuk tinggal di kota. Namun tidak dengan Julie. Ia lebih memilih tinggal di rumah koloni bersama Fatima dan Elis putra dari Boyin. He can't make that decision. She's underage. Girl made her choice. No, he's not fucking. No. Why are you doing this? Shut the fuck up!
Di sisi lain, Jet ternyata dibawa ke pemakaman oleh Kenny dan memperlihatkan mayat dari Milo yang sudah meninggoy terbujur kaku tak berdaya. Jet yang melihat akan hal itu baru menyadari bahwa semua ini merupakan nyata dan benar adanya. Season 1 episode 4. What will be is around. Diperlihatkan masa lalu dari Victor. Ternyata pria itu sudah berada di kota terkutuk ini dengan waktu yang cukup lama dan membuat seluruh keluarganya harus meninggoy akibat serangan makhluk mengerikan itu. Tak lupa juga Victor selalu membawa kotak pensil warnanya kemanapun ia pergi sampai saat ini. Meskipun Victor mengalami masa lalu yang begitu kelam, itu tidak menghentikan hobinya dalam seni lukis. Hal itu terbukti dengan spontan ketika ia menggambar Julie lagi asik tidur manis di sebuah sofa. Walaupun sebenarnya hasil gambar yang dibuat Victor seperti layaknya lukisan anak kecil semata. Julie yang melihat Victor berada tepat di depan matanya tentu saja membuatnya begitu kaget. Yang hal itu menyebabkan ketakutan dan ketidaknyamanan terhadap perilaku Victor seperti orang aneh. Jesus. Sementara Jim dan Tabby masih belum percaya apa yang telah menimpa mereka saat ini. Sebelumnya mereka hidup dalam kenyamanan dan ketenangan. Namun sekarang mereka malah terjebak di sebuah kota yang mereka tidak ketahui. Ditambah lagi keputusan Julie untuk tidak tinggal bersama mereka. Karena tak ingin memperburuk keadaan, Jim berniat membawa Ethan ke sebuah kantin milik Bu Liu, sembari menikmati beberapa makanan kesukaan anaknya tersebut. Sementara Tabby sendiri akan membereskan barang-barang yang ada di rumah. Saat Jin tiba di kantin, mereka disambut dengan ramah oleh Sarah. Sarah akan menyiapkan makanan istimewa terhadap Ethan, yang tentu saja membuat anak tersebut begitu bahagia mendengarnya. Namun ketika Jim berada di kamar mandi, tiba-tiba saja Victor datang menghampiri. Victor mengatakan bahwa pohon yang telah ia ukur sebelumnya telah bergeser 4 inci dari tempatnya. Tak hanya itu, ia juga memberikan sebuah gambar anak kecil untuk memastikan bahwa apa yang Ethan lihat di sebuah hutan sama persis dengan gambar yang telah ia buat. Namun belum saja menyelesaikan obrolan mereka, tiba-tiba saja Jim datang menghampiri, yang tentu saja membuatnya begitu marah karena telah mendekati serta mengganggu anaknya. Anything you say right now is yes. Why'd you do that? Sementara di sebuah kantor, Kenny kembali menjelaskan kepada Jet tentang seluruh keanehan yang ada di kota ini. Kenny telah membuat pemetaan dan asal-usul seluruh penduduk kota, bahwa setiap orang-orang berasal dari tempat yang berbeda-beda. Namun semuanya harus berakhir di kota ini. Meskipun terdengar mustahil, namun itulah yang terjadi. Jet yang kembali mendengar ocehan tersebut tiba-tiba saja mengambil sebuah radio lalu pergi dengan begitu saja. Begitupun dengan Victor yang tanpa terduga kembali mendatangi Ethan secara langsung tepat di rumahnya. Victor melakukan itu bukan tanpa alasan. Ternyata Victor berencana membawa Ethan ke sebuah hutan, sembari mencari anak yang memakai baju berwarna putih, serta akan memperlihatkan sebuah pohon yang dia percaya sebagai alat untuk berteleportasi ke satu tempat ke tempat yang lain. Namun yang jadi permasalahan, Victor tak mengetahui bahwa ketika seseorang memasuki pohon tersebut bisa saja ia berada di suatu tempat yang cukup jauh, seperti gunung atau mungkin terjebak di tempat yang lain. How does it do that? Why did you end up stuck inside him? You never know where you'll end up. Ethan! Ethan! Oh my god, Jim. Not a bad person. I would never hurt anyone. It's okay. I will never leave the house. Jim, let's go. Tak lama setelah kejadian itu, Jim datang menghampiri Boyin serta mengadukan perihal Victor yang nekat membawa anaknya ke sebuah hutan.
Jim menduga bahwa Victor ini merupakan orang gila dan sangatlah berbahaya. Ditandai ketika ia memiliki sebuah pistol di kotak pensil warnanya. Mendengar hal itu membuat Boyin begitu terkejut dibuatnya, serta akan melaporkan kejadian itu kepada Donna agar tindakan tersebut tidak terulang kembali. Namun sebelum itu Boyin meminta kepada Jim agar keluarga mereka menerima undangannya untuk makan sore bersama dengan tujuan mengenal satu sama lainnya. Kini tibalah makan sore itu, di mana di sana diperlihatkan Tabi, Jim, Ethan, dan Boyin sedang menyantap makanan buatan dari Ibu Liu, dan Sarah lah yang menghidangkan makanan itu kepada mereka. Sarah begitu dekat dengan keluarga Jim, termaksud Ethan yang nampaknya mulai merasa nyaman terhadap Sarah. Namun tiba-tiba saja hal yang aneh terjadi, di mana tangan Sarah di hari itu juga memunculkan sebuah tulisan yang bertuliskan bahwa ia mendapat petunjuk untuk segera membunuh bocah tersebut. Hey. Oh, grab her arm. Okay, grab her arm. What are you doing? You're freaking people out. Just trying to get a head start this time. Season 1 episode 5. What will be is around. Rudy yang mengetahui bahwa adiknya mengalami kejang-kejang tentu saja membuatnya begitu panik dan segera berlari menuju ke klinik sembari melihat keadaannya. Begitupun dengan Kirsty hingga pada akhirnya bisa merawat Sarah. Namun Kirsty menyarankannya untuk menginap sementara waktu, mengingat kondisinya belum terlalu pulih. Sarah mengatakan kepada Kirsty bahwa ketika Rudy datang menemuinya, bilang saja aku tertidur dan baik-baik saja. Tak berselang lama dari itu, kini tibalah Rudy di klinik tersebut. Rudy meminta kepada Boyin agar bisa menemui adiknya, namun hal itu dicegah, di mana Boyin tidak mengizinkan Rudy menemui adiknya atas permintaan Sarah sendiri. Sebaiknya ia datang keesokan harinya. Saat malam hari telah tiba, diperlihatkan di klinik hanya terdapat mereka berdua saja. Sehingga dengan hal itu mereka menyempatkan diri untuk bertukar cerita satu sama lainnya. Sarah pun mulai bertanya mengapa ia tak menjalin hubungan bersama Kenny, padahal Kenny merupakan pria yang baik dan sangat mencintainya. Kirsty kemudian mengatakan bahwa saat ini ia sudah mempunyai orang lain dan bahkan sudah bertunangan. Walaupun sebenarnya Kirsty tak mengetahui apakah ia bisa kembali dan bertemu dengan tunangannya tersebut. Tak hanya itu, Sarah juga mempertanyakan, seandainya ada seseorang datang kepadamu dan mengatakan bisa membawa semua orang pulang dengan selamat, tapi kau harus melakukan sesuatu yang buruk, apakah kau akan melakukannya? Mendengar pertanyaan itu tentu saja membuat Kirsty berpikir keras. Dan seandainya itu bisa membuat aku bertemu dengan tunanganku, mungkin aku akan melakukannya, meskipun itu merupakan hal yang buruk. Sure you're not hungry? He's... me too. Sarah. I'm okay, I promise. Tak berselang lama setelah pertemuan itu, Rudy datang menghampiri Pak Pendeta serta mengatakan sesuatu yang begitu penting. Ternyata Rudy mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah menimpa adiknya tersebut. Tak hanya itu, Rudy juga mengatakan bahwa penyebab kematian ayah Kenny merupakan ulah dari adiknya sendiri, yang tentu hal itu menyebabkan Pak Nelson begitu terkejut mendengarnya. Sementara Jet yang merupakan pria sejati berusaha mencari cara bagaimana semua keanehan ini bisa terjadi. Dan tanpa sengaja ia malah nyasar ke sebuah bar tempat Frank sebelumnya mabuk dan akhirnya meninggoy. Pak Tom mampu membuat minuman beralkohol yang terbuat dari kentang. Walaupun sebenarnya rasa dan aromanya seperti air kencing kuda, namun banyak orang-orang di sana menikmati minuman tersebut. Termaksud Jet yang baru saja meminumnya tiba-tiba saja mendapatkan ide yang begitu cemerlang. Begitupun dengan Sarah yang kembali mengunjungi Ethan. Sarah berniat membawa anak tersebut berjalan-jalan sambil melihat peternakan kambing yang dikelola langsung oleh kakaknya.
Jim yang menganggap Sarah sudah begitu dekat dengan anaknya mengizinkan mereka untuk berjalan-jalan sejenak. Dan setibanya di sana membuat Ethan begitu bahagia. Karena selain bermain dengan hewan, bocah itu juga bisa memberikan beberapa makanan. Namun suasana ceria itu tak berlangsung lama, di mana Sarah tiba-tiba saja mengajak Tabi ke dalam gudang karena ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Dan ketika mereka memasuki gudang tersebut, hal yang tak disangka-sangka terjadi. Sarah tiba-tiba saja mengunci Tabi dengan seorang diri dan berniat membunuh bocah tersebut di saat itu juga. Sarah? Sarah! She's not here. No. Ethan! Ethan, don't understand! What? Hey! No! It's okay, don't cry. Oh my god. Over here! Right here! Jim yang mengetahui bahwa Sarah mencoba membunuh anaknya tentu saja membuatnya begitu marah, serta melampiaskan kekecewaannya terhadap Pak Pendeta dan juga Boyin. Tak hanya itu, Jim juga mempertanyakan di manakah kini wanita tersebut berada. Pak Nelson mengatakan bahwa Sarah telah lari ke sebuah hutan dan dirinya tak mampu untuk mengejarnya. Melihat keadaan yang begitu buruk, Boyin berjanji kepada Jim, jika Sarah berhasil ditemukan sebelum malam hari, maka dirinya akan mengambil tindakan yang begitu tegas. Namun ketika ia tak kembali, maka Sarah dipastikan akan meninggoy di hutan. I said, Cromwell.